Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, materi ini merupakan materi PAI dan Budi Pekerti kelas 7 bab 2 semester 1. Simak baik-baik penjelasannya ya. Oke, langsung saja. Mari bertafakur. Aku dekat, engkau dekat. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang biasa dilakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Allah. Dia menjadi tumpuan harapan, dia menjadi fokus penyerahan diri. Tiada tempat berharap, tiada fokus ibadah dan pasrah kecuali Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, ia diberi ruh oleh Allah, dan bahkan ruh manusia berasal dari Allah. Pada dasarnya, tanda-tanda kekuasaan Allah telah ada pada diri manusia. Hal ini menandakan bahwa manusia sebenarnya dekat dengan Allah, walaupun pada kenyataannya banyak manusia yang tidak ingat posisi kedekatan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini mendorong manusia untuk meyakini bahwa Allah itu dekat dan menguatkannya untuk mengenal dirinya. Di antara kalian mungkin sudah ada yang pernah mendengar lirik lagu sebuah lagu religius dari grup Bimbo. Boleh dibaca dan bagi yang tahu nadanya boleh bernyanyi ya. Untuk berdekatan dengan Allah, tentu kita harus mengenal Allah. Salah satu caranya adalah meneladani sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna. Baik, sebenarnya Asmaul Husna itu apa sih? Tapi sebelum kita mengetahui apa itu Asmaul Husna, maka boleh dibaca terlebih dahulu ya Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Di sini ada terjemahannya. Dan Allah memiliki Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asma'ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oke, mungkin sudah tergambar ya apa itu Asmaul Husna dari Quran Surat Al-A'raf ayat 80 di atas. Tapi apa sih Asmaul Husna ini? Nah, Asmaul Husna ini berasal dari Asma dan Al-Husna. Asma jamak dari Al-Isim yang artinya nama. Jadi Asma ini bentuk jamaknya dari Al-Izim. Kemudian ada Husna, artinya yang terbaik atau indah. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Adapun ternyata jumlah Asmaul Husna ini ada 99. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa lafal Asmaul Husna. Yang pertama ini adalah Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Kata al-alim terambil dari kata al-ilm, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas, juga mengungkap hal-hal yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Selanjutnya adalah Al-Khabir. Al-Khabir memiliki makna Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi, kisah, dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain. Selanjutnya ada Al-Sami yang artinya Maha mendengar. Al-Sami ini
bahwa suara apapun di alam semesta dapat terdengar oleh Allah. Nah, adapun perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Maha mendengar antara lain adalah mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi orang yang berbicara adalah orang tua ataupun guru. Selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir memiliki makna Maha melihat. Artinya Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta dan tanpa luput dari pandangannya. Nah, adapun cerminan perilaku dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan. Kita didorong untuk cermat dan cerdas dalam menghadapi persoalan. Namun, hal ini harus pula dilandasi oleh introspeksi, memperhatikan kekurangan atau kelebihan agar hidup menjadi lebih terarah. Selanjutnya adalah mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah. Di sini terdapat rangkuman dari catatan yang ada di buku ya. Yang pertama, Al-Asma'ul Husna dijadikan sarana untuk berzikir juga pengantar doa kepadanya. Yang kedua, orang yang mengucapkannya akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Menghafal Al-Asma'ul Husna mempunyai keutamaan sendiri. Yang ketiga, seorang muslim harus memahami Asma'ul Husna karena banyak kebaikan di dalamnya. Diharapkan kebaikan-kebaikan tersebut dapat tertanam menjadi kebiasaan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan membaca Al-Asma'ul Husna setiap hari, orang muslim akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabar, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kebenaran. Kedua, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang ketiga, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari. Yang keempat, teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kelima, senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat Bapak Ibu guru. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir, memiliki pandangan ke depan atau visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Oke, sekian saja mengenai rangkuman materi bab 2 Asmaul Husna kelas 7. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.